Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwistianingsih. Di sini saya akan mempresentasikan analisis laporan keuangan yang berjudul dengan analisis dan evaluasi ekuitas. Ekuitas adalah kekayaan bersih perusahaan. Jika merujuk pada pengertian lain, di mana ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban, maka dalam hal ini ekuitas merupakan kekayaan bersih dari perusahaan. Pada prinsipnya, ekuitas merupakan kekayaan bersih dari suatu perusahaan dari hasil pedoman seorang pemilik perusahaan atau juga dari hasil kegiatan usaha yang ada ekuitas atau aktiva atau pasifat. Tujuan dan manfaat ekuitas. Ekuitas juga bertujuan untuk mengetahui bagian dari hak pemilik yang ada di dalam perusahaan. Bagian dari hak ini akan menjadi sesuatu yang wajib untuk dilaporkan nantinya. Nilai ekuitas akan bertujuan untuk memberikan informasi dan tentang sumber dana dari perusahaan tersebut. Laporan ini juga nantinya harus tersaji dengan peraturan perundang-undang yang berlaku dan sesuai dengan akta pendirian yang ada. Insentif manajemen dan persistensi. Analisis harus mengakui insentif bagi manajer terkait dengan laba. Hal ini menciptakan cadangan untuk dapat digunakan pada periode dengan laba rendah di masa depan. Dengan adanya insentif kinerja bagi manajer dan pengguna angka akuntansi untuk mengandalkan dan mengawasi kinerja mereka, analisis harus menyadari adanya potensi manajemen laba dan bahkan salah siji. Resistensi dan pos sementara dalam laba. Penyusunan ulang dan penyusutan laba untuk penelitian ekuitas bergantung pada pemisahan komponen laba yang stabil dan bertahan dengan komponen acak sementara. Bagian penting dalam analisis adalah menilai daya tahan komponen keuntungan dan kerugian dalam laba. Analisis dan interpretasi pos sementara. Menentukan apakah suatu pos bersifat sementara atau tidak bertahan. Proses ini melibatkan penilaian apakah pos tersebut tidak biasa, bukan pos operasi atau tidak perlu berulang. Menentukan penyesuaian yang diperlukan setelah mengetahui penilaian daya tahan. Seringkali diperlukan penyesuaian khususnya untuk evaluasi maupun perkiraan laba. Berikut jenis-jenis ekuitas. Yang pertama ada ekuitas pemegang saham, yang kedua ada ekuitas pemilik perusahaan, yang ketiga ada pembiayaan ekuitas, yang keempat ada ekuitas rumah, dan yang terakhir ada ekuitas merek. Valuasi ekuitas berbasis laba. Valuasi perusahaan merupakan tujuan penting bagi banyak pengguna laporan keuangan, karena estimasi nilai yang dapat diandalkan dapat digunakan untuk membuat keputusan. Deskripsi penilaian ekuitas perusahaan tradisional dilakukan berdasarkan metode diskonto, arus kas atau diskon cash flow atau DCF. Berdasarkan metode ini, nilai ekuitas perusahaan dihitung berdasarkan ramalan arus kas yang tersedia bagi investor ekuitas. Ramalan ini lalu diskonto menggunakan biaya modal perusahaan. Rasio harga terhadap nilai buku. Rasio harga terhadap nilai buku atau price to book (PB ratio) dihitung sebagai berikut: nilai pasar ekuitas dibagi nilai buku ekuitas. Perhitungan ini menghasilkan beberapa pemahaman penting. Jika pertumbuhan nilai baku meningkat, maka rasio PB meningkat. Selain itu, ketika biaya atau resiko modal ekuitas K meningkat, rasio PB turun. Perhatikan bahwa rasio PB tidak sama dengan 1 jika pasar mengharapkan laba abnormal atau baik positif maupun negatif di masa depan. Sekian penjelasan dari saya mengenai analisis dan evaluasi ekuitas. Mohon maaf jika banyak kurangnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.